agar bisa lebih nyaman ya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan sebentar lagi, oke? Jadi gimana nih, coba kita pengen dengar lagi. Gimana teman-teman media, suka nggak? Garing ya, paling suka ya. Part mana yang paling suka mas? Part apa? Tadi tepuk tangan part polisi ya. Penontonnya tepuk tangan ya. Ini luar biasa ya. Jadi ada buat teman-teman media, terima kasih sekali lagi antusiasnya hari ini berja macet dan juga hujan di luar. Kalau begitu untuk teman-teman media yang hadir dan untuk tamu undangan juga teman-teman influencer yang hadir hari ini, langsung aja kita undang, dimulai dari jajaran produser untuk film Virgo in the Sparkling. Tepuk tangan untuk Bang Joko Anwar, Bapak Bismarga Kurniawan, dan Bapak Wiki Veolindo. Silakan ini jajaran produser. Tepuk tangan dong. Yes, ini dia. Terima kasih. Silakan duduk di tempat yang ada namanya masing-masing. Bang Joko, Pak Wiki, silakan. Selanjutnya kita undang jajaran cast terlebih dahulu untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini untuk bersama-sama dengan teman-teman media yang hadir. Kita mulai dari Aure Aulia, Putri Siani, dan Dava Arik. Selanjutnya kita undang juga ada Gilbert Padiruhu, Yama Carlos, Irki Fahrezi, Aida Nirmala, dan Ibu Widi Mulia. Selanjutnya kita undang juga bersama kita ada Indah Kusuma, Rachel Chia, Mentari Novel, dan Mawar Tejong. Selanjutnya bergabung bersama kita Brian Domani, dan juga kita undang bersama kita siapa yang kurang pemainnya. Ini dia The Virgos, Rebecca Clover, Rashira Zamita, Satin Saneta, dan Adisti Zara. Serta tentunya kita undang sutradara dari film Virgo and the Sparklings, Bang Odi Harahap. Yes, ini dia sekali lagi teman-teman media, boleh memberikan dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh tim dari Virgo and the Sparklings. Baru aja kita nonton teman-teman media dan tamu undangan yang hadir hari ini. Mungkin nanti akan sesuai, tapi kita minta sebelum ngobrol-ngobrol dengan teman-teman media dimulai dari sutradara dulu, Bang Oceh. Ini luar biasa teman-teman. Ini ada sutradara di depan kita. Jadi mana part yang paling menyenangkan teman-teman media? Polisi ya. Oke, Bang Oceh silakan yang ingin disampaikan untuk teman-teman media. Berarti dengan antusias siang hari ini dengan sangat luar biasa. Silakan Bang Odi Harahap yang ingin disampaikan buat teman-teman media setelah menonton Virgo and the Sparklings. Selamat sore, terima kasih teman-teman media udah hadir untuk pers screening Virgo and the Sparklings. Sebenarnya langsung aja kalau ada yang ingin ditanyakan, karena saya yakin kalian semua suka. Tepuk tangan dong. Satu yang mewakili para cast, kita minta Zara deh sebelum ke teman-teman media. Zara, silakan Zara. Langsung nempel loh lagunya, tadi ada yang udah mau nyanyi nih ke depan nih. Silakan yang mau disampaikan buat teman-teman media setelah pada selesai nonton Virgo and the Sparklings barusan. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya kesini dan nonton film Virgo. Tadi aku dengar juga ada happy nontonnya ya. Mohon supportnya untuk film ini ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Zara. Sebelum pemain yang lain, kita ke teman-teman media langsung yang ingin ngobrol dengan para guest dan juga yang hadir hari ini. Oh ya, silakan bergabung, ini ada Mas Irgi Farezi dan juga Mas Gilbert. Silakan Mas Gilbert dan juga Mas Irgi sebagai the parents ya. Nah, satu di ujung sebelah sana. Iya. Oke. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya, ada di depan dulu. Boleh? Nih. Ya.
Ya, terima kasih lagi dari Tribun Video, terima kasih. Emang dari dulu aku suka foto-foto, yes, suka fotografi. Tapi masalah ini kan si kamera sini kamera SLR yang analog, itu butuh lumayan banyak waktu. Dimanapun aku juga ada adegan yang di dark room, kalian lihat kan? Itu soalnya nggak bisa asal juga caranya. Tapi syukur aku punya teman yang emang punya dark room. Terus pas lagi pandemi lagi cuma berdua doang, ada kira-kira semingguan aku latihan buat campur-campur kimianya, cara fotonya. Dan setiap kamera kan berbeda-beda. Dan syukurnya kamera yang aku latih itu sama persis kayak kamera yang aku pakai di sini. Oke, itu dia. Terima kasih Brian Domani. Selanjutnya, silakan teman-teman media yang ingin bertanya. Ya, di atas. Oke, di atas dulu ya. Berbaju kuning. Boleh agak turun, nggak apa-apa Mas, boleh. Yes. Oke, berdiri aja tetap biar teman-teman cast lihat nama, media, dan pertanyaannya. Halo sore, nama saya Mario dari Paradigma Film. Sebelumnya congrats buat filmnya, thank you, menghibur banget. Aku punya 2 pertanyaan kira-kira Boleh. Satu mungkin buat Bang Odi ya. Kalau aku lihat dari daftar filmografinya Bang Odi kan ini kayaknya agak beda nih vibe-nya, lebih ke Gen Z ya. Nah dari Bang Odi sendiri kira-kira risetnya gimana biar bisa langsung masuk ke dunia Virgo and the Sparkling ini? Yang kedua lanjut aja. Boleh, yang kedua langsung. Mungkin buat Mawar, ya. Aku agak interest nih dengan Karena memang ya itu bahasa dan segala macam yang berbeda ketika pandemi itu terjadi di awal di pandemi tahun pertama, itu bagian dari blessing in disguise karena saya sama mereka jadi punya waktu untuk ngobrol, gosip, apa hehe, walaupun lewat Zoom ya gitu. Nah, di situ justru kesempatan saya untuk masuk ke lingkungan, ke dunianya mereka. Hasilnya ya gitu. Antara saya dan mereka. Itu dia, Virgo and the Sparkling. Terima kasih Mawar jawabannya. Selanjutnya Mawar, boleh silakan dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas, tapi mungkin kayaknya saya belum bisa menjawab ya. Semoga ditunggu aja nanti kabar terbarunya pasti. Iya, siap. Terima kasih soal jawabnya. Oke, thank you. Selanjutnya dari film Bumi Langit sebelumnya. Terus kemudian di sini kan juga kental dengan musiknya, Mas. Jadi buat cerita bagaimana ngebuat cerita dan musik ini tetap bisa nyatu dan akhirnya tidak saling yang mana yang lebih dominan gitu. Nah itu gimana produser atau pembuat film membuat cerita ini tonnya, terus pemilihan latar juga yang biasanya di Bumi Langit sebelumnya agak sedikit gelap-gelap umur gitu. Sekarang ini agak lebih terang gitu. Nah itu bisa diceritain nggak? siap. Terima kasih dari Indozone. Selanjutnya silakan boleh dijawab oleh produser Bang Joko, silakan mungkin. Jadi setiap kita memilih siapa yang akan mengerjakan film dari cinematic universe-nya Bumi Langit, produser dan kru itu biasanya adalah orang-orang yang paling tepat. Nah nanti Oce akan menjelaskan bagaimana creative development dia untuk film Virgo and the Sparklings. Yang bisa saya jelaskan di sini adalah dari sisi universe-nya, dari sisi jagat sinemanya. Virgo and the Sparklings ini adalah cerita dari jagoan atau superhero yang masuk ke Patriot Taruna. Ya teman-teman, kalau misalnya kemarin dengar bahwa nantinya semua jagoan superhero yang ada di jagat sinema Bumi Langit ini seperti Gundala, Sri Asih, Tira dan sebagainya akan masuk ke kelompok Patriot ya, superhero dewasa, jagoan dewasa. Ada juga Patriot Taruna yang nanti akan dipopulasikan oleh jagoan-jagoan lebih muda. Salah satunya adalah karakter-karakter yang ada di Virgo and the Sparklings. Gitu. Tadi mau jawab dari teman yang nanya apakah Carmen akan muncul lagi? Iya. Ya obvious ya, dari ujung filmnya pasti ada. Masa dia pulang ke Jai, rumah? jelasin Jai bagaimana? Untuk kreatif ya meramunya Bang Aceh, silakan. Terima kasih Bang Joko jawabannya. Oke, untuk kreatif sebenarnya gini kan, adaptasi ini dari webtoon. Webtoon yang udah dibaca banyak banget gitu, berjuta-juta orang udah diterjemahin. Nah, karena berangkat dari adaptasi itu plus
film remaja, anak band, superhero. Jadi nuansanya memang harus ke sana gitu. Jadi itu prosesnya dan produser tuh juga tidak menggawangi ini harus seperti itu ya, enggak. Dia base emang dari karakternya, dunianya memang penuh warna, ada komedi, ada anak band. Jadi dengan basic itu ya keluarlah dengan mood yang berbeda dari yang lain. Itu yang kita dari saya tidak mau mengkhianati webtoonnya dengan warna yang seperti itu, dan memang karakter yang ada Riani itu merupakan anak band, terus juga jagoan, jadi kita padukan itu menjadi satu, dan semuanya itu based on karakter, jadi nggak yang ngasal emang dia band, kita nggak bikin ngarang-ngarang gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang tidak ada patokannya sebenarnya, jadi yang patokannya adalah karakter itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih, Rocai. Iya, tadi udah tengah dulu ya, nanti baru ke sini dan ke sini. Silakan. Malam semuanya. Pertanyaannya. Saya Asep dari Showbiz Media TV. Untuk Azara, ini kan salah film yang beda gitu ya. Pertama tuh ini sebagai superhero juga, kemudian ngeband juga. Sebenarnya apa sih tantangan yang paling besar gitu? Apalagi kan basicnya kan Azara jadi girl group ya, kemudian jadi band gitu kan. Sama boleh ceritain dong bagaimana pendekatan untuk karakter Virgo ini dan bagaimana untuk latihannya? Banyak ya. Banyak ya, jadi ntar dijawab sama The Virgos juga nih untuk latihannya gimana, ngeband apa segala macam ya. Siap, silakan Zara dulu. Kasep, makasih udah nanya. Tadi apa ya? Tantangannya untuk Zara apa dengan genre beda nih? Beda nih untuk Zara nih. Tantangannya banyak banget jujur. Ini salah satu project yang aku sempet agak ragu aku tuh sanggup atau enggak sejujurnya Pak. Pada saat awal ditawarin itu karena kayak ini nggak mungkin aku tolak, tapi aku sanggup atau enggak gitu. Di dalam hati aku tuh gitu. Yeah. Tapi setelah sama Pak Ocai dan teman-teman yang lain diyakinkan gitu, yang paling sulit udah pasti gitar ya, untuk main gitar. Karena aku sama sekali nggak suka alat musik, terus di sini belajar gitarnya juga lumayan lama, sempat ganti guru 2 kali, dari gitar akustik ke gitar listrik, terus aku nggak pernah nyanyi sendiri, selalu rame-rame, bareng-bareng, 50-50 lagi. Terus sekarang nyanyi sendiri, ada 4 lagu totalnya, itu untuk biar PD-nya aja tuh susah gitu, itu sampai akhirnya yakin karena dibikin percaya dirinya dengan lesnya rajin, biarpun selama COVID kita di rumah, aku latihan juga Zoom sama guru vokalnya, sama Kak Ines, terus sama guru gitarnya ada Mas Gali, terus sama yang pastinya salah satu yang paling berat adalah fightingnya, di sini actionnya, dan sling-slingnya juga itu terlihatnya enak kan, terbang-terbang, tapi aslinya takut banget, sampai nyangkut-nyangkut loh aku, rambut aku kejambak di sling loh. Aku sempat syuting botak tahu dikit. Kita ketarik ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Zara. Kita nanya ke The Virgos juga nih untuk kesulitan dari nge-band sendiri. Tadi Zara bilang tantangannya salah satunya di situ. Kalau Satin sama Ashira gimana kesulitannya untuk di proses nge-band ya bareng? Ya, silakan. Silakan Satin. Dari aku sebenarnya karena Usi di sini main keyboard dan main piano, yang dimana saya tuh anaknya agak buta ini ya, ngebalok gitu. Jadi belajar dari ngebalok kayaknya itu sih yang tersulit menurut aku, karena baca novel itu benar-benar harus bisa dibaca, harus bisa menerapkannya juga, terus harus bisa sambil ngeband, gimana caranya bisa jadi satu band. Fightingnya menurut aku lebih ke arah menarik dan challenging sih, bukan kesulitan. Karena di situ kita kayak di challenge untuk gimana sih caranya bisa terlihat kayak keren, tapi tetap safety, itu gimana gitu. Jadi kita mostly belajar safety-nya gitu. Kalau Cila gimana ya Cila? Nah, Cila gimana? Kalau aku sih yang menantang dari sini karena kita harus believable as a band kan. Maksudnya Virgo ini adalah satu band yang emang udah manggung-manggung gitu, dimana aku, Satin, dan juga Zara harus terlihat kita tuh jago. Ya apa? Padahal lagu-lagunya The Virgos ini
Mau aja gue disuruh ya. Padahal lagu-lagu The Virgos ini buat kita semua tuh cukup sulit ya. Karena beat-beatnya yang bener-bener kenceng, terus latihannya juga yang harus bagi-bagi sama fighting sama acting. Cuman satu hal yang bisa bikin aku merasa terbantu karena chemistry antara kita. Oh. Emang tuh? Gitu. Kalau karakter kamu sendiri kan situ lucu celutukannya gitu, apa kayak itu turun dari darah sang ayah. Itu sudah sana. Oh iya, kenapa? Iya, karena saya lihat di terakhirnya, gitu. Emang udah turunan kan. Jadi nge-build karakter Orga sendiri gimana tuh ngobrol sama sutradara waktu itu, Syira? Gimana ya? Padahal tuh nggak terlalu komedi awalnya. Gimana? Emang lucu dari sana aja Cil. Ya nggak sih? Lo lucu dari sana aja berarti. Thank you satu. Tepuk tangan dong untuk The Virgos. Terima kasih. Kita ke teman-teman media lainnya, silakan di sini dulu ya. Nanti baru ke sini. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya, Mas. Halo, saya Cakra dari Inventory. Pertama, congrats untuk filmnya. Keren, lucu, menghibur. Pertama ini buat Zara, Mawar, dan juga Brian sekaligus Om Bodi. Borongan ya, oke. Nggak, ini aku mau nanya karena ini filmnya super duper gengsi kan, Zodiac gitu kan. Jadi aku mau nanya kayak ada riset gak sih soal zodiak ya? Karena di film ini banyak persinggungan gitu soal zodiak gitu ya. Untuk kalian semua. Terus yang kedua, karena ini soal band juga. Aku suka juga sama lagunya tadi. Yang mana ya saya? Yang coba dong, rapnya dong. Coba dong. Ayo dong. Nanti ngasih official merchandise. Virgo and the Sparklings, ayo. Ntar aku hafalin deh ya. Jadi untuk band Virgo dan Scorpion Sisters ya. Ya, betul. Kayak bakal langgeng gak sih? Maksudnya untuk di real life juga gitu ya. As a band gitu. Iya, aku Okay. penasaran juga kalau bisa nonton mereka di music festival mungkin. Kan dulu sering ngadain ya. Iya. Thank you. Siap, terima kasih. Oke, mungkin ke Maudi dulu, silakan Maudi atau teman-teman dari Zara, The Virgos, kemudian yang lain. Ini ada riset tersendiri kan tadi gengsi banget, zodiak itu bersinggungan dengan gengsi banget kalau katanya. Ada riset tersendiri nggak dari karakternya kan Virgo? Virgo berdasarkan zodiak gitu. Enggak sih, tapi mungkin bisa dilihat nggak sih Pak dari kita semua The Virgos itu zodiaknya Virgo, semuanya overthinker kan jangan dikit-dikit ngelakuin apa, aduh mundur nggak jadi, aduh gitu, itu satin banget. Satinnya Virgo. Jadi kita belajar dari satin ya. Dava juga dari itu. Bapak lagi itu parah banget. Oh, ini gimana kalau dari teman-teman tadi ada yang bilang The Virgos, nanti kita juga tanya ke teman-teman ini ya Scorpio yang sudah ada di sini mau lanjut apakah ada kemungkinan kan untuk in real life? Nah, itu bapak-bapak produser kayaknya yang bisa menjawab. Coba sebelum produser kita tanya sama masing-masing personil The Scorpion Sisters yang sudah ada di sini. Iya. Kita tanya kalau kalian gimana serunya sebagai The Scorpion Sisters, terus pengen nggak ada lanjutan project dari The Scorpion Sisters? Indah silakan, boleh duluan. Mentari silakan, Rachel silakan. Halo semuanya, saya Mentari Novel. Halo Mentari. Di Scorpion Sisters jadi gitaris. Kalau ditanya pengen apa enggak ya pengen ya gitu. Kayaknya seru juga Scorpion Sisters ada di festival gitu. Cuman agak berat membayangkan mainin melodinya ya. Karena gitaris ya, karena gitaris gitu. Tapi ya kalau diajak latihan ya kita latihan aja. Let's go. Let's go. Rachel gimana Rachel? Gimana ya, soalnya di basic dari Scorpion Sisters sendiri orang-orangnya kan musisi Udah semua musisi, ya, iya. kan. Indah Kus, Mawar. Gitu. Mungkin akan sangat luar biasa kalau misalkan bisa real life ya. Kita tanya teman-teman media ya, gimana, setuju nggak? Coba kata teman-teman. Ada yang dukung Virgo kayaknya ini. Sebagai band. Sebagai band ya, oke. Jadi itu Indah Kus silakan. Halo semuanya, aku Indah Kus sebagai nanti di sini main bass ya. Ya. Aku bahkan jadi suka bass juga karena pertama kali main bass di
Scorpion Sisters ya, sama bareng kita berempat, dan aku sih gas ya. Gas ya. Bisa mungkin di festival bulan depan, oke sih. Langsung bulan depan. Langsung ada jadwal. Ditunggu undangannya teman-teman. Nah itu dia, Scorpion Sisters. Oke. Mawar gimana Mawar? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pasti ya pengen banget sih manggung sama The Scorpion Sisters, nyanyiin lagu kita gitu. Ya gimana kak bulan depan ya tadi? Jadi ya pasti kita semua tertarik banget sih buat nyanyi manggung sebagai The Scorpion Sisters. Gitu. Jadi mungkin nanti ditunggu bulan depan ya mas. Oke, udah banyak kalau tinggal nanti ya Mawar ya. Ini ngobrolin sama bapak-bapak produser di belakang. Tinggal kita kawal teman-teman media. Terima kasih loh pertanyaannya. Oke, selanjutnya kesini dulu ya Mbak, baru nanti di sebelah sana ya. Silakan Mas, nama, media dan pertanyaannya. Ya halo, saya Langsung insecure. Gue salah nggak ya? Langsung gue salah ya? Oke, jadi timeline The Virgos and the Sparklings ini di mana gitu ya setelah dengan Gundalanya? Oke, Bang Joko Anwar silakan. Ya, udah pernah di spill ini sekitar 2 tahunan setelah Sri Asih dan Gundala. Oke, itu ya Mas. Siap. Aman ya? Udah mulai nyambung puzzle-puzzle di kepalanya? Oh, 3 cempaka. Gimana katanya? Kenapa pertanyaan, ada pertanyaan tentang cempakanya? nggak mau dijawab. Enggak, maksudnya bakal ada diceritain kah cempakannya itu gabung pas kapan atau dia bakal jadi leader? Iya itu. Tapi jangan ditunggu. Di Sirasi juga ada beberapa lagi gitu ya, dan di sini tentunya sebenarnya bukan cuma cempaka loh yang muncul di Virgo and the Spark, itu ada beberapa jagoan dan beberapa superhero loh yang belum di reveal nanti yang akan jadi itu bisa aja ya. Oke, terima kasih Bang Joko Anwar. Tepuk tangan dong untuk jawabannya yang tetap menjadi misteri-misteri ya untuk yang di sini. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan saya Paulupi Krakatau dari Teater Indonesia. Pertanyaannya untuk, seperti kita tahu bersama ya, superhero internasional itu kan sangat merajai perfilman di Indonesia. Maksudnya penontonnya sangat menggilai Avenger dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan saya, apakah produksi Bumi Langit Screenplay dari yang sudah-sudah dan khususnya yang Virgon ini ada rencana go internasional gitu? Dan jika iya, apakah dalam produksinya sudah melibatkan pihak luar seperti efek, sound, dan lain-lain? Lalu pertanyaan kedua, apakah penayangannya akan diperluas khususnya misalnya ke negara tetangga? Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih. Teman-teman ini ada yang sambil live juga ya. Teman-teman media ada yang sambil live. Jadi kita jaga untuk tidak spoiler. Jadi buat teman-teman juga untuk dijaga di press conference ini. Jadi terima kasih ya perhatian teman-teman media ya. Oke. Silakan, boleh dijawab. Mungkin tadi tujuannya kepada jajaran produser ya berarti ya. Oke, silakan. Film-film kita yang ada di Jagar Cinema Bumi Langit ini, kalau misalnya dianggap apakah sudah go internasional, itu sudah, karena film-film kita selalu tayang di negara-negara lain. Bahkan bukan cuma tayang di OTT streaming platform, juga di bioskop-bioskop gitu ya. Film-film kita sebelumnya sudah tayang di negara-negara, termasuk negara-negara di Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat. Berita bahwa Virgo and the Sparklings bahkan sebelum tayang di bioskop, karakter-karakternya sudah dibeli lisensinya untuk dibuat menjadi drakor. Nah, tunggu aja kejutan-kejutan lainnya berarti. Terima kasih Bang Joko Anwar mewakili jajaran produser untuk menjawab pertanyaannya. Thank you Mbak pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ya ini ya terakhir di sini ya. Ada satu lagi di sana, nanti silakan ini dulu. Niko, Mas Niko. Oke, terima kasih. Silakan Santin, boleh dijawab. Halo Mas, makasih pertanyaannya. Kalau lagu-lagu apa aja sebenarnya untuk belajar not baloknya belajarnya musik klasik karena si Usi ini bisanya piano klasik. Cuman difokusinnya emang lebih ke bandnya, jadi lagu-lagu yang dikulik itu lagu-lagu bersorai, Sahabat Amin, terus lagu Salah juga dikulik. Tapi untuk piano klasiknya sempat belajar for Alice untuk ngelatih
sinkronan otak dan tangan saya yang kurang gini gitu kan. Jadi maksudnya kayak biar bisa gitu. Terus tadi apa terus itu udah menjawab? Udah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan terakhir ada di sini, kita ke The Parents dulu yang juga ada di sini nih. Kita pengen tanya nih dari ujung sebelah sana ada Mas Irgi, Kang Yama, di sini juga ada Mbak Aida. Kalau itu sih jelas jadi lebih merasa muda jadinya kita kebawa energi mereka. Kayak Zara, kebetulan saya udah beberapa kali juga ada produksi Mas Zara dan juga teman-teman yang lain udah pernah juga. Energi mereka tuh yang akhirnya membuat kita selalu muda ya Om Johan. Jadi seru banget syuting sama mereka dan suasana syuting pastinya jadi lebih seger gitu. Nah, itu ya. Terima kasih Irgi. Mas Yama silakan. Saya kira saya jadi abangnya Monica. Tadi dikasih gitu ya. Gimana serunya? Ya? Gimana serunya berarti syuting sama Ashira dan juga teman-teman cast yang lain? Ya, kembali merasa muda lagi kan karena segini-segini umurnya. Nah, ini saya jadi bapak yang lumayan aneh untuk anak saya sendiri. Dapat dilihat lah. Oh, udah nonton ya? Udah. Ya, ya begitulah gambaran seorang bapaknya drummer. Bapaknya drummer, ayahnya apa belum diungkap tuh. Sebetulnya drummer juga. Terima kasih. Ayah debt collector. Sebelah sini kita, Ibu ini silakan boleh. Hai, aku sangat bersyukur sekali diajak terlibat dalam film Virgo and the Sparklings. Anak-anak ini sangat punya karakter pekerja keras dan mereka dengar sendiri ceritanya menempuh banyak banget obstacles lah, tantangan yang sebelumnya mereka nggak bisa lalu mereka kuasai bahkan dengan keren gitu ya. Jadi ini yang membuat saya bersemangat sekali. Baru kali ini ya film yang saya ikut terlibat di dalamnya yang membuat saya nggak sabar untuk membawa seluruh keluarga saya termasuk anak saya yang 8 tahun untuk nonton. Karena kami sebagai The Parents ya, bukan hanya pemain dalam industri perfilman tapi juga sebagai penonton sangat merindukan film-film keren, menghibur, energetik, membuat kita tuh kayak membawa pulang kesan hangat, semangatnya itu sampai ke rumah dan pengen nonton lagi bahkan. Dan inilah salah satu film yang jarang gitu ya yang melengkapi kualifikasi itu semua. Jadi saya sangat bangga terima sekali kasih. dengan produksi ini. Mbak Ida silakan, boleh Semua sudah dijelaskan ya Mbak Widi, tapi yang pasti aku senang banget tetap bisa terlibat di film superhero Indonesia yang pasti. Sombong Indonesia ya. Iya, kapan ya parentsnya jadi superhero juga? Thank you so much. Terus udah itu ini udah lama banget syutingnya dan akhirnya filmnya keluar dan seperti kata Widi, such a good film, terhibur banget dan memang aku juga excited untuk ngajak anak aku dan teman-temannya untuk nonton film ini dan mereka pada datang nanti. Terus bisa ketemu lagi sama Kak Ochai, long time friend, sama kenalan sama Zara dan akhirnya sekarang sampai hari ini kita kayak jadi mami and daughter and sister ya, good friend. Jadi terima kasih banyak aku udah diajak dan aku yakin kalian semua pasti juga terhibur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Mas Gilbert, boleh dong tadi juga mengagetkan teman-teman penonton ya tadi ya. Ternyata diizinin dah. Silakan. Iya, halo semuanya. Ya, saya merasa bangga dan terhormat bisa terlibat di film ini. Castnya luar biasa, semuanya luar biasa, sutradaranya, kemudian Bumi Langit Official, apalagi yang udah jadi wadah untuk superhero Indonesia. Om Joko, hah? Masih nostalgia. Ya pokoknya kita selama syuting seperti yang tadi dibilang sama Yama, sama Irgi juga, kita selalu merasa muda terus. Karena memang mereka punya energi yang luar biasa. Gitu aja sih. Dan buat yang nonton nanti pokoknya harus nonton karena ini film luar biasa. Iya, thank you ya. Terima kasih. Oke. Sebelum ke
teman-teman yang ada satu lagi, hey, kita ke BK dulu nih. Kita ke BK ada titipan tadi di sebelah ada yang ngirim. Terus BK kalau tadi pada jalan, BK mau manajerin aja. Katanya gitu. Kalau BK gimana mau posisikan diri di sini ngurusin 3 personil The Virgos gitu? Gimana prosesnya mantengin di dalam proses syutingnya? Sulit nggak sama teman-teman The Virgos nih? Sebenarnya sih sebagai manajer tugas aku gampang banget. Karena ini gampang nih jualan, mereka benar-benar berbakat sekali, lucu beneran, dan ya talented sih mereka. Dan kita juga berbulan-bulan bareng-bareng, jadi rasanya kayak punya sisters gitu baru, keluarga baru, namanya. Dan pokoknya semua chemistry-nya tuh real, jadi berasa banget kan pas ditonton itu gak ada yang dibuat-buat. Itu kadang-kadang bagian ketawa pun kita ketawa beneran karena teman-teman kita suka konyol semuanya. Everything was fun sih dalam prosesnya, jadi nggak sulit karena kita kerjainnya bareng-bareng. Ngerjainnya bareng-bareng, luar biasa, untuk tangan dong. Tapi ada geng yang bestie banget, di belakang juga ada geng yang tadi ngebully juga nih. Ini juga kita pengen ngobrol ini gimana, kalian nih kurang satu nggak berani datang ya. Ntar hadir bareng sama kita mau nih ya. Kalau Bang Putri sendiri sama Kopre gimana? Kedalamin di perannya di Virgo and the Sparklings ini. Ya, hai semuanya. Jadi kita tuh geng bully yang sekaligus membuli Riani ya. Betul, kan Aubrey. Halo semuanya, nama aku Aubrey Aulia. Hari ini bentolan kita nggak datang ya? Iya, anak-anak buahnya disuruh datang nih, bentolannya nggak ada. Jadi buat ngebully, gampang ya. Gampang ya, Gampang. daging bisa kayaknya. Iya. Tapi jangan disontoh, yang penting itu. Iya, nggak boleh dicontoh itu. Cuman ngebully sambil ada kesurupan kali ya. Oh iya. Itu hanya di actionnya sih sebenarnya. Actionnya something new for us. Ya. Fun banget sih pokoknya. Jadi udah ngebully sampai kesurupan lagi gitu ya. Betul. Pengalaman baru ya di actionnya itu. Iya. Siap. Semua energi negatif kita serap ya. Itu kayaknya lebih gampang ya menyerap energi negatif daripada kita harus belajar piano. Jadinya oke sih ya, aman ya. Siap, terima kasih Putri dan juga Aubrey. Dan juga ada Dava. Di soal sana Dava. Oke, terima kasih Dava. Lanjut teman-teman. Oh iya. Aku belum. Oh iya, harus belajar. Tanya dong. Dava senang hari ini? Aku senang. Terima kasih Dava. Oh iya dong. Aku dari Bekasi loh. Oh iya. Mau lewati hujan. Iya. Udah nyewa baju lagi. Tanya dong. Iya tanya dong, harus dong. Kalau buat apa seneng tadi digendong sama Brando Mani? Oh bukan itu dong. Bukan. Ya tapi gimana buat kalian pengalaman untuk pertama kali main film langsung Virgo and the Sparklings lagi? Wow. Dan jadi tokoh kunci di sini. Oh siapin speech ya. Siapin speech ya. Iya benar. Ini apa aja nggak boleh diomongin sebenarnya? Biar nggak salah ya. Bener. Ya jadi pengalaman. Berdiri request teman-teman media berdiri. Udah diri. Jadi pengalamannya seru banget. Harus berantem sama Brian Domani juga. Iya. Dia nendangnya beneran ya. Jadi aku selesai syuting badan kayak dipukulin Chris John gitu ya. Ada Om Yayan juga, terima kasih Om Yayan. Bukan, salah. Terima kasih banget udah diajak bergabung di film Virgo and Sparkling ini. Tadi apa dialog kamu tuh yang kita inget banget apa ya di dalamnya? Yang di depan sound itu tuh itu luar biasa dialog yang gak pernah akan kita lupa dapat. Ini seru ya David? Syuting nagi untuk syuting. Kalau ada job-job lagi boleh lah. Tadi karakter lu tadi nggak mati kan? Enggak. Jadi kalau mau ada lanjutannya masih bisa kan? Iya. Super Dede juga nggak apa-apa. Proses casting dong, jelasin kok bisa lu ada di sini. Oh ya dong, ini proses casting harus di-share ke teman-teman media dah. Ini gue yang aja deh. Panjang banget. Singkatnya gimana singkatnya? Singkatnya boleh ceritain dong. Boleh. Kita takutnya berlanjut ke yang ketiga loh.
Oh iya betul. Lihat dulu yang nggak boleh apa. Gue baca dulu endorse dulu ya. Pokoknya tuh pas proses casting tuh kultum gue ya. Duduk aja kali lah ya. Iya boleh. Kayak nonton Mama Dede ya. Iya. Jadi proses castingnya? Apa? Proses castingnya? Oh proses castingnya jadi pertama aku dihubungin. Nah adalah namanya inisialnya Karaha. Ya itu nyebut nama kamu. Karaha. Terus dia kirimin video aku ngelawak. Iya, aku berpikir di situ masih jernih kan. Iya. Dah main film ya. Nah, film komedi nih. Aku pikir kayak gitu pertamanya kan. Oke nih film komedi akhirnya. Gue udah berpikir apakah aku bakal main sama Sule. Iya. Jadi bakal lucu nih dulu ya kan. Iya bener-bener. Casting ya besok. Oke. Udah dateng dong, casting dong, semangat dong gua. Mobil udah aku tinggalin aja tuh, kunci gue tinggalin, gue langsung masuk nih ke tempat casting nih. Saat gue liat gue di lapangan futsal. Casting lapangan futsal. Gue pikir emang film lain kan, Tendangan Sumadiun kan. Beda. Tiba-tiba gue disuruh dapat ke tengah lapangan terus kesurupan ya. Iya, oke. Tapi kok nggak ada Kiprana Lewu waktu itu kan? Biasanya kan ada tuh, yang masih dunia lain tuh. Iya. Kok nggak ada? Itu boleh diomongin nggak sih? Udah diomongin. Udah diomongin. Iya. Tapi ternyata akhirnya syuting Virgo dan itu gue tahu syuting Virgo-nya di Gastonya sama siapa? Nih Zara. Gue baru tahu itu syuting Virgo di Gastonya sama Zara di. Jadi sampai selesai kesurupan belum tahu syutingnya apa? Karena surprise mungkin. Waktu itu gue lagi ulang tahun juga kebetulan. Oh. Jadi emang peran ini emang disiapin untuk lu dah. Gue udah nanya, Iya. peran gue apa di sini? Oh cuma perantara. Oh ya udah. Tapi ada nama karakternya ya? Ada dong. Juna. Habis ini kan lanjut ke acara Master Chef. Iya. Terima kasih. Coba. Oke, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman media ya. Silakan nama media dan pertanyaannya, boleh. Halo, selamat sore. Kenalkan, nama saya Rendra dari kincir.com. Mungkin ini pertanyaan. Nah, mungkin kedepannya bakal mengeksplor lagi juga kekuatan lain yang enggak inheritance gitu. Yang mungkin sumbernya dari teknologi robotik atau mungkin teknologi biologi yang lebih sci-fi. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh, ulang dari tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Boleh dijawab oleh produser atau sutradara, silakan Bang Joko Anwar. Pertanyaan bagus sekali, ini sering ditanyakan. Tentunya kita nggak bisa jawab. Tapi yang bisa sedikit diberikan sebagai supaya nggak ini ya ada penjelasan sedikit. Jadi kalau misalnya BCU atau Bumi Langit Cinematic Universe itu jagoan-jagoannya, superhero-nya, kekuatannya itu berasal dari sesuatu yang inherent yang ada di Nusantara, di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau bersaing dengan jagat lain, ya tentunya kita jangan bersaing karena nggak bisa juga kita bersaing ya karena budget kita syuting 3 film aja mungkin budget catering mereka 2 hari gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menjadi suatu film jagat sinema yang menawarkan sesuatu yang sangat Indonesia banget. Jadi kita kembali Sparklings, terus nanti ada Tira yang akan segera keluar seriesnya. Nanti akan ada Benang Merah yang teman-teman pasti akan bisa mengambil kesimpulan asalnya dari mana dan kenapa ada kesamaan, kemiripan dari satu kekuatan lain yang dimiliki oleh karakter-karakter yang berbeda karena sumbernya adalah sama. Wow, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi tuh seluruh jajaran produser dan sutradara. Terakhir untuk The Virgos nih ya, satu kata dari kalian tentang Virgo and the Sparklings masing-masing. Apa makna Virgo and the Sparklings untuk teman-teman The Virgos, Zara, Ashira, Rebecca, dan juga Satin? Silakan. Iya, makna Virgo and the Sparklings untuk kalian. Silakan. Iya, satu kata. Satu kata. Iya. Colorful. Colorful, oke. Seperti kita yang warnanya beda-beda. Oke. Zara? Cheerful. Ceria. Satin? Happy. Happy. Rebecca? Trust. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita foto bersama, silakan.